Pesta ulang tahun Ke-68 ayahku berkilauan megah. Tapi layar ponselku berkedip peringatan transfer 30 miliar rupiah. Aku mengangkat moto dari martiniku yang kering. Ayahku tersenyum lebar sambil bicara soal pinjam sedikit sojo. Saudaraku berbisik-bisik di dekat meja coajet, dan manajer kekayaanku mengirim pesan. Keamanan sedang naik ke atas sekarang. Kalau mereka masih menganggapku berjalan, malam ini mereka akan belajar pelajaran yang sangat mahal. Namaku Miro Wijoyo. Usia 36 tahun, aku Chief Information Security Officer di APET Sentinel Cyber Indonesia. Setiap hari Selasa biasa, aku bertarung melawan kelompok hacker negara yang ingin curi prototipe pertahanan. Aku menjaga keamanan digital 30.000 karyawan dan triliunan rupiah aset intelektual. Aku teliti. Aku metodis. Tapi malam ini, semua itu tak berarti. Malam ini aku hanya dompet keluarga. Aula Agung Pavilion Silver Crest di Hotel Grand Indonesia dipenuhi bunga anggrek dan mawar impor dari Bali yang manisnya menyengat. 3 lampu kristal raksasa seperti mobil kecil menyinari 180 tamu. Kuartet Jazz Live memainkan lagu lembut yang mudah dilupakan. Ini pesta ulang tahun ayahku, Pak Haris Wijoyo. Dia bilang acara ini sederhana saja. Tapi tagihan deposit yang aku lihat sudah 1,8 miliar. Dia belum bayar. Miro sayang, itu cuma deposit kok. Ibuku, Bu Rino, pernah bilang lemah 2 bulan lalu. Suaranya selalu rapuh seperti daun kering. Ayahmu ingin semuanya sempurna, kamu tahu kan sifatnya. Aku tahu betul. Aku juga tahu bisnis ayahku sudah bangkrut lebih dari 10 tahun. Tapi aku ciso. Aku yang berhasil. Jadi aku transfer uangnya, tahu deposit berarti bayar penuh. Mataku menyapu ruangan, mendarat podo saudaraku, Rizky Wijoyo, 38 tahun. Dia memakai setelan bespoke yang terlihat mahal, tapi mansetnya terlalu pendek sedikit, ciri khas orang yang pura-pura koyo. Rizky adalah pengusaha serial. Itu sebutan halus orang tua. Sebenarnya dia penipu dan terdakwa. 2 gugatan perdata menunggu karena investor hilang bersama uangnya. Dia punya utang kartu kredit miliaran dengan bunga tinggi. Tapi malam ini dia tertawa sambil pegang gelas campakne, seolah dia pemilik tempat. Dia sedang mendekati meja VIP dekat panggung. Meja ayahku. Pak Haris sengaja dudukan dia di antara teman golf, yang aku sebut korban. Mereka pria 70-an, tangan lembut, kulit berbintik matahari, dan postur kekayaan turun-temurun. Mereka bosan dan suka kesempatan ground floor. Aku melihat ayahku menepuk punggung salah satu dari mereka. Pak Haris Wijoyo masih terlihat seperti pengusaha besar, tinggi, rambut perak rapi, senyum yang bisa melumpuhkan bom. Dia ahli berbohong karismatik. Dia melihat aku dan melambai, senyum melebar. Ah, ini dia putriku, katanya podo mejo itu. Teman-teman golf menoleh. Ini Miro. Dia kerja soal komputer. Koto komputer menggantung bodoh di udara. Dadaku sesak. Rasa malu panas yang tak pernah hilang. Semua beasiswa, malam tanpa tidur, gelar master, perjuangan di industri pria, stres yang tinggal di rahangku, semua dihapus jadi komputer. Bukan kebetulan. Itu cara dia mengecilkan aku. Dia langsung beralih ke Rizky yang baru mendekat. Tapi yang ini, suara ayahku membahana bangga palsu, ini pionir sejati. Rizky akan ubah peta properti Jakarta. Rizky tersenyum, langsung pitch. Kondominium mewah, akses eksklusif, modal prapasar, return 20% dalam 6 bulan. Teman golf condong ke depan, moto berbinar. Mereka tak lihat putus asa. Mereka lihat versi muda diri mereka. Mereka tak lihat 2 gugatan atau utang kartu kredit.
Aku menyelinap pergi. Peranku sebagai dekorasi keluarga selesai. Aku kebar, pesan martini sangat kering. Gelas dingin jadi jangkar. Aku duduk di meja tinggi kecil dekat pintu teras, tersembunyi di balik rangkaian bunga besar. Rencanaku malam ini sederhana, tahan, tersenyum, minum 1,5 martini, tunggu potong kue, foto keluarga bahagia, lalu pamit audit pagi dan pulang naik Grab sebelum jam 10. Aku menyesap kecil. Kin tajam memotong manis anggrek. Aku lihat Rizky berkeliling seperti hiu. Ibu mengikuti, tersenyum mengangguk, dukungan diam ibu untuk mimpi anaknya. Ban selesai, tepuk tangan kecil. Di keheningan itu, suara ayahku muncul tepat di belakangku. Miro, ayo keluar sebentar. Mau tunjukkan pemandangan. Ini panggilan resmi. Perutku jatuh. Dia memegang sikuku kuat, bawa aku ke balkon batu lebar. Udara malam Jakarta lebih sejuk, bau logam lalu lintas. Dia tak lihat pemandangan. Saudaramu hampir dapat proyek besar. Pentose di Tower Sudirman. Dia punya jalur dalam, tapi developer keras. Butuh deposit sojo, sebelum Senin. Aku ulang, sedikit sojo. Dia bisik, unitnya 48 miliar. Deposit formalitas. Aku tatap matanya. Tidak. Koto itu pintu besi tertutup. Senyumnya hilang seketika. Opo katamu? Tidak, Pak. Aku tak beri Rizky uang pentose. Wajahnya merah padam. Ibu muncul, tangan ke kalung mutiara. Semua baik-baik saja. Serangan kedua dimulai. Ibu pakai suara lembut. Miro, ini ulang tahun ayahmu. Rizky hanya butuh dorongan. Kamu selalu bantu keluarga. Air mata strategis menggenang. Kita satu-satunya yang kamu punya. Jangan dingin malam ini. Dingin. Bukan pintar. Bukan bertanggung jawab. Dingin. Rasa bersalah otomatis naik. Tapi jam tanganku bergetar. Peringatan prioritas tinggi dari Pak Marco, manajer kekayaanku. Bukan saldo rendah. Ini pelanggaran. Aku buka, peringatan transfer tidak normal. 30 miliar rupiah. Darahku membeku. Angka persis yang Rizky banggakan. Semua klik, cerita pentose hanya pengalih perhatian. Sementara ayah dan ibu jebak aku di balkon, seseorang di hotel ini sudah coba ambil uangku. Aku angkat moto. Ayah masih marah pura-pura. Ibu hapus air mata kering. Mereka tak tahu drama sebenarnya ada di dunia digital, di mana aku ratunya. Kenangan lama muncul. 20 tahun lalu di Universitas Indonesia, aku dapat beasiswa penuh tapi masih kerja 30 jam seminggu di lab komputer kampus. Shift malam, troubleshooting printer untuk anak frat, nulis skripsi jam 3 pagi. Hidup dari kopi basi dan pretzel gratis. Pakaian dari pasar loak. Rizky kuliah di universitas swasta mahal di Singapura. Ayah bayar semua, apartemen, mobilmu. Mereka bilang investasi potensi. Beasiswaku disebut membangun karakter. Pertama kali mereka minta uang, aku baru dapat kerja junior. Rizky butuh mobil baru. Cuma pinjaman sementara, koto ayah. Aku tulis cek rep 120 juta. Tak pernah dibayar. Pinjaman tumbuh, rep 1 miliar untuk startup media sosial hewan peliharaan, hilang. Rep 3,3 miliar untuk gudang impor-ekspor, hanya utang yang diimpor. Skrip selalu sama, telepon panik Rizky, ayah memaksa, ibu nangis, aku tulis cek dengan tangan gemetar. Tapi gadis shift malam itu masih ada di dalamku. Aku belajar, jangan beri akses ancaman ke jaringan utama. Aku buat firewall. Keluargaku tahu aku pakai banco. Itu umpan.
Saldo terlihat besar untuk jadi target. Aset sebenarku di Pak Marco, firma kekayaan privat tanpa website publik, hanya kunci hardware dan enkripsi. 3 minggu lalu Rizky kirim pesan, Ibu kesulitan isi formulir pajak online. Boleh pinjam login bankmu? Darahku dingin. Tak pernah odo rekening bersama. Aku tolak halus, lalu ubah semua password, upgrade firewall, aktifkan kunci hardware. Tak odo transfer besar tanpa scan biometrik. Malam ini, cerita pentose, sedikit sojo, 30 miliar, semua cocok. Mereka tahu tak bisa minta lagi, jadi mereka ambil. Rizky pasti pakai data lama dari ibu. Tanggal lahir, alamat. Mereka target Jo, berhasil mulai transfer, tapi kunci hardware hentikan. Pak Marco alarm bukan peringatan, itu jebakan. Aku kirim pesan cepat ke Pak Marco, mereka di hotel. Dari sini. Bekukan semua rekening umpan. Hubungi keamanan hotel. Katakan tamu lakukan wire fraud bernilai tinggi. Pesan terkirim. Rencana baru terbentuk. Aku tak lagi tahan dan pulang. Ini audit. Aku balik ke ayah. Baiklah, Pak. Malam ini aku bantu keluarga. Wajahnya masih marah. Aku tersenyum, senyum Ciso. Ini bukan pesta. Ini operasi keamanan. Aku masuk kembali. Lampu kristal kini seperti lampu interogasi. Bunga seperti bunga kuburan. Aku lihat Rizky di pojok dekat tirai, keringat bercucuran, jempolnya menekan layar iPhone berulang. Dia terkunci. Aku berjalan lurus ke dia. Berikan ponselmu. Dia kaget. Opo? Aku lagi deal. Deal sudah mati. Rekening dibekukan. Berikan sekarang. Wajahnya merah lalu pucat. Aku sebut Riverton Brigade yang dia buat 3 minggu lalu, buram, 30 miliar. Napasnya tersengal. 2 petugas keamanan hotel muncul di sisinya. Pak Rizky, tetap di sini. Ibu dan ayah berlari mendekat, panik. Ibu cengkeram lenganku, Miro, jangan di depan semua orang. Aku angkat suara Ciso briefing boardroom. Ini bukan urusan keluarga. Ini penipuan finansial. Ban berhenti. Ruangan hening total. Saudaraku Rizky Wijaya, dibantu ayahku Pak Haris, baru saja coba transfer ilegal 30 miliar dari rekeningku. Tamu terkesiap. Rizky panik, lari ke pintu staf. Petugas keamanan blokir. Ayahku meraung, Miro, kau hancurkan keluarga ini. Aku jawab dingin, bukan aku. Kalian yang coba hancurkan yang aku bangun. Pintu besar terbuka. Bu Pritosari, pengacaraku, masuk dengan tas dokumen tebal. Dia letakkan map di meja linen putih. Untuk catatan, katanya podo tamu dan keamanan, ini bukan perselisihan keluarga. Ini pola pelecehan finansial yang berujung feloni malam ini. Dia buka binder. Total pinjaman tak dibayar selama 10 tahun, Rp 62 miliar. 0 rupiah yang dikembalikan. Ruangan berdesah kaget. Dia susun bukti, kontrak pinjaman Rp 4,5 miliar yang ditandatangani Rizky tapi macet, cek kosong, email ibu minta nomor kartu kredit untuk promosi, lalu beli gelang berlian Rp 120 juta. Ibu menangis sungguhan kali ini. Prito boco pesan Rizky 3 minggu lalu, ibu susah isi pajak. Bisa kasih login ban? Dan nomor lagi. Tamu bergumam cicik. Prito lanjut ke malam ini. Pukul-pukul 20.27, percobaan wire 30 miliar dari wifi hotel ini. Ponsel Rizky. Alamat mat cocok dengan yang sekarang di sakunya. Rizky refleks pegang saku. Semua tahu. Pak Marco muncul via video call di ponselku.
3 percobaan autentikasi gagal. Tujuan, Riverton Bridge Lodge, perusahaan cangkang yang didirikan 3 minggu lalu oleh teman Rizky. Keamanan hotel serahkan kantong bukti. Formulir wirid dengan noda izin kue ulang tahun. Semua moto ke kue 5 tingkat yang belum dipotong. Ayahku berteriak, ini salah paham. Tapi polisi Polda Metro Jaya sudah masuk, lampu merah biru berkedip di lobi. Petugas cari ambil alih. Ini scene kejahatan. Tak ada yang boleh keluar. Mereka pisahkan kami. Aku cerita dari awal. Alert pukul 22.11, IP Hotel, percobaan dengan foto kadaluarsa. Rizky coba hapus app banking di depan polisi, ditangkap karena obstruction. Ayah mengaku, saya hanya suruh dia cek rekening. Bu Rino coba lari ke pintu, diblokir. Dia duduk sendirian di meja paling gelap. Prito serahkan bukti ke polisi. Aku tanda tangani surat pengaduan di meja pesta ayahku sendiri. Penuh gores kertas seperti petir. Ayah meraung, keluarga harus berbagi. Aku jawab, berbagi bukan mencuri. Rizky balas, kamu punya terlalu banyak. Kami hanya mau kesempatan. Aku balas dingin, kamu punya pendidikan mahal di Singapura, aku kuliah negeri sambil kerja malam. Kamu dapatmu, aku hondo tua. Setiap startup kamu dibakar uangku. Kamu bukan pionir. Kamu pembakar. Ibu meraih tanganku. Ingat waktu kamu sakit pneumonia? Kami jaga kamu. Aku jawab, aku ingat semua. Aku maafkan. Tapi maaf bukan izin untuk curi masa depanku. Vape table bisik-bisik. Teman golf ayah telepon, manajer mereka sendiri. Prito tawarkan jalan keluar, akui utang rp 62 miliar, serahkan semua gadget, beri nomor kaki tangan. Rizky tolak. Ayah marah, tampar Rizky keras di depan semua orang. Tamparan itu bunyi kegagalan total. Ibu berteriak, kamu monster. Aku jawab, yo. Polisi tangkap Rizky. Ayah diundang ke kantor sebagai tersangka. Bu Rino duduk sendirian, gaun sutra menggenang di karpet. Keesokan paginya, berita bocor, putri eksekutif si bertangkap keluarga sendiri di pesta ulang tahun ayah. Ponselku banjir. Aku forward semua ke Prito. Pernyataan resmi, ini bukan sengketa keluarga. Ini kejahatan finansial. Pak Marco bekukan semua rekening umpan. Prito ajukan gugatan perdata, rp 62 miliar plus bunga, ganti rugi emosional, dan perintah pengadilan beku aset Rizky serta rekening gabungan orang tua. Rizky ditahanan tawarkan penyelesaian keluarga, bayar 30 miliar kalau aku tarik tuduhan. Prito tolak. Teman-teman ayah kirim pesan, kamu keterlaluan, Miro. Ayahmu baik. Aku simpan semua sebagai bukti pelecehan. Media redo, tapi investigasi pajak negara buka kasus pencucian uang terhadap Riverton Bridge Lodge, Rizky plus 2 kriminal berulang. Ayah pecat pengacara Rizky, coba salahkan anaknya. Lalu ibu telepon, Miro, tolong hentikan. Kakakmu masuk penjara. Kami tak punya uang lagi untuk cicilan rumah. Aku ingatkan perintah penahanan. Kalau telepon lagi, aku lapor polisi. Di sesi terapi, dokter bilang, kamu tak balas dendam. Kamu perbaiki kerentanan jerodai di jaringan hidupmu sendiri. Ini Pat. Ini Virewal. Aku merasa lega. Di kantor, Jo Sarah bilang, perusahaan dukungmu. Yang kamu lakukan malam itu, identifikasi ancaman, batas keras, containment, itu sebabnya kamu Cisuku. Aku kembali kerja dengan kepala tegak. Sidang pendahuluan 3 minggu kemudian. Bukti video, log wifi, email ayah jaga dia di balkon, dokumen perusahaan cangkang, formulir wire bernoda kue, semua tak terbantah. Ibu naik saksi,
malah mengaku tahu rencana tapi pikir hanya omong kosong. Jaksa, Ando konfirmasi konspirasi. Hakim vonis, Rizky 6 tahun penjara karena wiri fraud, konspirasi, pencurian identitas, plus upaya tampering saksi. Ayah 3 tahun probation plus bayar restitusi minimal Rp 11,25 miliar segera. Perintah penahanan permanen 5 tahun. Sidang perdata cepat. Aku menang Rp 62 miliar plus bunga, biaya pengacara, dan penyitaan aset. Rizky dibawa keluar pakai jumpsuit oranye, menangis. Ayah berjalan goyah, bisik, "Miro, maaf." Aku jawab, "Kamu punya pengacara, Pak." Ibu ambruk di bangku. Aku berbalik, keluar ke cahaya matahari Jakarta. Reporter teriak, "Ando menyesal hancurkan keluarga demi uang." Aku berhenti, hadap kamera. Aku lindungi yang aku bangun. Itu sojo. Pak Marco telepon, semua rekening aman. Terus baru aktif. Kamu sekarang tak terlihat secara finansial. Aku taruh ponsel di tas. Getar terakhir, pesan nomor blokir, kamu akan membusuk. Sistem firewallku otomatis blokir permanen. Aku tersenyum. Tumitku klik-klik di trotoar. Suara pintu dikunci terakhir. Suara hidup baru dimulai. Pesto selesai. Tagihan sudah dibayar. Jangan pernah salah anggap kebaikan sebagai kebodohan. Aku tak menoleh lagi.